Apa sih Mas Brun? Aduh, Mas Brun godain aja sih pagi-pagi, berisik banget. Apaan sih Uti, kepedean amat sih Uti? Itu tadi, Siapa yang godain, emang lagi batuk beneran? hah batuk? Iya. Wah, Uti lihat-lihat, Uti perhatiin tuh kayak udah 2 minggu tuh Mas Brun kayak gitu tuh. Kayak bahaya loh. Emang Bruno batuk Uti ngitungin, emang Bruno punya utang? Kan tiap hari sama Mas Brun mulu Uti tiap hari di sini. Udah 2 minggu bahaya loh, ih. Oh, so tau. Emang iya. Oh. Bener lagi, kan kemarin dulu belum lama nih kita ngebahas TBC. Kan oleh-oleh buat pemirsanya kan sama ya pemirsanya, pokoknya batuk 2 minggu udah langsung periksa lebih jauh. Gimana sih Bruno? Tuh kan? Bukan apa-apa, jadi ngingetin kalau 2 minggu gitu. Apa tuh ngingetin apa? Bayar kontrakan. Ya bukan itu, masalahnya tuh ya kalau sampai kena TBC itu ribet banget deh, lebih ribet daripada jalan TB Simatupang. Lebih macet lagi itu. Jauh-jauh deh Mas Brun, jauh-jauh. Uti jadi takut. Iya. Jauh-jauh, iya jauhin aja udah biarin aja. Biarin Bruno diasinin, biarin. Diasingkan, emang teri diasinin, diasingkan. Gitu. Diasinkan ya. Yaudah, Jadi ini periksa aja kayaknya nih. memang belum ini ya, belum mudeng banget nih ya kayaknya ya. Ya udah deh ntar dengerin lagi deh biar lebih jelas ya. Bruno juga pengen nanya dok, ntar. Boleh, udah, nanti nanya aja, boleh, boleh. tanya aja. Ya? Oh ya udah. Gak usah pakai telepon ya, langsung aja nanya. Oh gitu, oke ya udah ya. Ayo kak kita Yaudah, buka kita dulu. buka dulu. Jauh-jauh. Jaga jarak. Yang mana? Sama aja. Yuk kita buka Oke, dulu. ya, kita buka dulu ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini ya kita sedang merayakan sesuatu. Yaitu Yes. Hari TB sedunia ya. Makanya kenapa? Hari tuberkulosis sedunia. sedunia. Tapi Makanya, pada dasarnya nih hari itu bikin kita semua ngingetin bahwa kita masih mesra loh sama yang namanya TBC. Betul banget. Ngomongnya TB boleh, tapi biasanya disebutnya TBC biar lebih gampang ya, gitu. Dan lebih nempelnya. familiar juga ya. Makanya kenapa nih Kak, kita sekarang mengundang narasumber yang seperti biasa. Siapa dong? Kece Siapa? banget. Siapa? Yang Siapa? pertama ada Dr. Haryo SPP. Ini SPP bukan buat bayar sekolah ya, beda lagi ya. Tapi spesialis pulmonologi atau spesialis paru. Ada lagi yang kedua. Ini adalah ahlinya soal kuman-kumanan. Oh gimana tuh namanya siapa? Dr. Ardiana Kusumaningrum SPMK, spesialis Dokter Arum ya panggilannya ya. panggilan Dr. Arum, spesialis mikrobiologi klinik tuh kuman-kuman jago. Nanti dia. pengen tahu juga misalkan apa sih mikrobiologi klinik itu apa, nanti kita bahas pemirsa. Tapi yang Yes. paling penting di sini adalah kalau di Halo Dokter Anda bisa langsung bertanya Yes. langsung sama dokternya dan dijawab langsung sama dokternya. Nomor teleponnya. Di 5743476 untuk yang di Jakarta. Kalau yang di luar Jakarta di 021 5743478 atau bisa juga via Instagram di @halodoktertvri. Mention aja. Pokoknya kalau yang Instagram itu dari sekarang aja Yes. ditulisin dulu karena nanti biasanya yang pertama kali kirim gitu ya dia duluan dong yang dibacain ya, Benar. dijawab juga ya. Iya. Sementara kalau yang nelpon nunggu di segmen ketiga. Segmen Kenapa sampai kita ngomongin TBC lagi? Ceritanya adalah karena jumlah penderita TBC di Indonesia itu banyak sekali. Yes. Nah nanti TBC bisa nggak sih kawin sama yang namanya COVID? Nanti kita bahas pemirsa ya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Dokter Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. Asik. Dan hari ini kita masih merayakan Hari Tuberkulosis Sedunia. Kenapa ya rasanya kalau ngomongin merayakan, kayaknya hura-hura. Padahal Iya, kita iya. ngomongin sesuatu yang barangkali itu mesti kita khawatir gitu loh Iya sebetulnya. sih, bener juga. Kenapa khawatir pemirsa? Karena penderita TBC ini banyak sekali di Indonesia. Yang jadi masalah adalah karena ribet banget buat pengobatannya. Ya. Pengobatannya itu minimal 6 bulan. Padahal 2 bulan aja udah bagus keadaannya. Iya. Dan semua orang langsung protes. Kalau udah bagus ngapain mesti minum obat. Dan juga begitu. banyak orang-orang yang akhirnya jadi putus obat tuh ya. Kenapa tidak dibicarakan baik-baik dulu, langsung putus. Sehingga akhirnya kuman-kumannya malah jadi resisten. Dan bisa sampai 9 bulan, sampai setahun. Ribet tambah ribet. Nanti kita akan bahas juga lebih jauh mengenai kalau sampai nih putus obat resikonya apa sih ya itu gitu dia. ya. Untuk itu di ujung sana sudah ada Dr. Haryo Haryo. sepertinya. Asik.
Langsung konsul seperti Udah biasa. pagiin, agak ya. pagiin. Ya tenang aja nggak nyampe-nyampe, kita nungguin dari tadi. Ini dokter parkir mobilnya di ujung gang, jadi aku jemput ke depan. Ini sebenarnya klinik kita di mana sih? Iya Kok kan nggak ada gangnya? Kita kan di komplek kagak ada Jadi gangnya, dia kenapa nyasar juga? dok, makanya aku jemput, kasihan kan. Oh, alah. Silakan dok, silakan Terima dok. kasih Dokter Lula, Dokter Dita. Dokter aku tinggal ya. Terima kasih, Ya, makasih ya, Mbak Uti ya. Dok, ini sebelum kita mulai sama materinya dokter, oke, sedikit dulu dok, bocoran biasa, spill dikit ya dok ya. Iya. Dok, sebetulnya jumlah penderita TBC itu per tahun itu dia naik atau kemudian barangkali malah berkurang atau gimana sih dok sebetulnya? Iya, sebetulnya jumlah tiap tahunnya kita sayangnya naik ya. Naik betulan dok? Naik ya, iya. Nanti dulu dok, Memang naik naik, itu karena kita nih udah canggih banget, puskesmas ada di mana-mana, orang berobat, Iya. atau karena naik karena memang beneran jumlahnya aja memang gitu banyak? Ya, jumlahnya memang naik ya. Karena memang faktornya banyak ya. Yang pertama memang jumlah pasiennya jadi lebih banyak itu karena misalnya memang Pelayanan Upaya kesehatan lebih lebih maju. bagus. iya, jadi lebih mudah terdeteksi, Terdeteksi, ya. baik. Jadi kan itu kan ketika pelayanan kesehatan lebih bagus, pasien lebih mudah bisa memeriksakan dirinya ya, makanya akan lebih mudah diketahui. Oke, satu. Dan itu Iya. yang kedua, masyarakat lebih ngerti kali ya juga Iya, ya. jadi lebih ngerti. Kemudian berikutnya ya upaya edukasi. Jadi masyarakat sudah lebih tahu. Jadi kurang lebih memang naik seperti itu. Ada juga yang memang naik karena memang masyarakat itu memang yang berobat tadi sudah disampaikan ya memang dia tidak tidak sampai sampai tuntas. tuntas sehingga dia Oh, bisa menularkan putus obat kepada yang tadi ya. lain seperti itu. Jadi gini loh pemirsa, kita kan kalau bicara jumlah penderita kan Iya. nanti ada yang sakit, ada yang sembuh. Betul, Nah kalau betul. TBC itu bikin keselnya adalah Iya. nggak sembuh-sembuh gitu kan Iya, ya dok ya. Jadi yang sakit nambah, terus Betul. sementara yang udah dari awal sakit dia Iya. juga belum sembuh karena putus Iya. obat, begitu ya Betul, dok. betul, iya. Tapi juga dok yang saya penasaran begini, Iya. kan ada yang bilang bahwa TBC ini banyaknya ada di negara berkembang. Iya. Di negara maju katanya nggak ada, bahkan Iya, di luar negeri iya. katanya. Betul, Itu betul. kenapa dok? Betulan nggak ada dok, apa ada tapi ya dikit Iya, gitu. iya. Ya sebenarnya memang ada di luar negeri juga, di negara maju juga ada. Memang kasusnya tidak sebanyak di negara kita. Kenapa tuh dok? Yang pertama faktor sosial ekonomi tentu ya Oke. berpengaruh ya, akses kesehatan. Kemudian berikut juga ya iklim cuacanya tropis begitu kan. Ngaruh ya dok ya? Ya, Kalau tropis berpengaruh juga. apa lembabnya dok maksudnya? Iya kelembaban, kan bakteri kan lebih mudah misalnya berkembang biak di tempat yang memang Saya tuh sesuai suhunya. ingin seperti mengutip itu. apa kata-kata Iya. Pak Pandu tuh juru Iya. wabah katanya. Iya. Pokoknya negara tujuan segala macam bakteri dah kita katanya. Iya. Saking karena lembab Karena bebas juga. visa kali ya. Iya bebas visa. Orangnya Iya. banyak, lembab, terus banyak permasalahan lain gitu ya dok ya. Betul ya, tapi di satu sisi kan kita bersyukur juga tinggal di negara tropis kan kita cuacanya kan kita dapat matahari hampir setiap Mataharinya, tahun ya iya. sebenarnya. Oh, begitu. Di oke. satu Jadi sisi gini, juga kita begitu. dikasih negara lembab, tapi Iya. juga diberikan Betul, berkah. betul. sinar Nah sekarang matahari. tinggal kita aja nih pinter-pinter nih Iya. menggunakan dua-duanya supaya kita nggak sakit. Dok kita Iya. mulai materi aja Yes. dok gimana ya dok Oke, ya. terima kasih Dok. Silakan dok, Iya. langsung aja dok, di swipe. Iya, jadi memang pada pemirsa yang di rumah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis atau yang sering juga disebut TBC ya, yang sudah masyarakat kenal sejak dulu, atau TB ya. Jadi memang namanya ada beberapa, tapi memang jenisnya hanya satu ini saja, yaitu tuberkulosis ya. Sebelah Oke, kiri, Iya, sebelah dok. sini ke kanan dok, dia Kebalik. arahnya Arahnya dari kebalik. kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah itu dia. Nah, lagi dok, Ya. dikecilkan Oke, dulu dicubit dulu, dok. Dok. Dicubit. Iya. Ini emang suka begitu, suka sensitif banget, dok, ini. nih. Dia nggak mau balik katanya. Gimana nih? Saya juga udah gini nggak Bentar ya. bisa. Bentar ya dok ya. Ya. Kita tunggu dari operatornya. Nggak bisa nih tuh. Oke. Bentar ya dok. Iya, kita Iya. tunggu dulu ya dok. Nah. Nah, udah dok. Oke. Ya, jadi penyakit tuberkulosis ini memang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Apakah Mycobacterium tuberculosis itu merupakan suatu bakteri, ya, makhluk hidup yang memang sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali ukurannya. Jadi dia Dan- bakteri ya dok Iya, ya, dan bukan dia itu virus. sebenarnya bisa menyerang semua organ yang ada di dalam tubuh kita, yang memang utamanya ada di paru. Dan Cuman kuku sama betul. rambut yang enggak ya dok ya Iya. katanya ya dok ya. Nggak ada Ya, TB jadi kuku ya, Bang, iya, ya? dia sama seperti COVID ya, lewat masuknya lewat saluran pernafasan seperti itu ya, lewat saluran pernafasan. Dan sayangnya memang Indonesia berdasarkan Ya laporan ampun, terakhir dapat itu, medali kita. iya kita Iya, dapat medali dapat perunggu perunggu. ya, Ya, dapat medali lumayan tuh perunggu, kalau buat ya. Asian Games mah. Betul. Dan memang penyakit tuberkulosis ini merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia yang 10 besar ya, 10 besar oke. ya, seperti itu. 10 besar. Iya.
Kemudian memang agak di atas biasanya, nggak Iya. apa-apa ya? iya. Biasanya kan orang berhitungnya tuh cuman jantung gitu ya dok Betul, ya betul, iya, gitu. iya. Padahal sebetulnya ini juga dan Iya. penderitanya banyak sekali. Banyak gitu ya, sekali, dok, ya. iya. Silakan dok. Ya, kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang kan. Nah, Tapi kalau udah sayang, nggak usah Iya. mesra tapi ya Oh, dok gitu. ya. Tak kenal maka tak aruf dok. betul kalau ya. gitu. Iya. Nah, ini kita harus kenali dulu nih apakah apa saja gejalanya ya. Iya. Tadi kan Mas Bruno ya. Iya, Mas itu dia Bruno barusan batuk tuh, ya kan? Nah, Betul ya dok, 2 minggu kan dok? iya betul. Ini masuk deh ke salah satu kriterianya Ngitungnya nih. gimana dok batuknya. 2 minggu itu? Apakah dari gatal-gatal udah dihitung Iya. atau udah sampai berdahak baru dihitung apa gimana? Iya, sebenarnya kalau untuk tuberkulosis itu sebenarnya yang khasnya ya batuknya itu dia berdahak sebenarnya. Oh Ya, berdahak. dia mengeluarkan dahak itu yang khasnya sekali. Tapi bisa juga dia batuknya kering ya atau tidak mengeluarkan dahak. Jadi kita ngitungnya Begitu. pas kapan? Dari mulai gatal Iya. atau dari mulai batuk dok? Dari mulai batuk. Oke, Ya, dan dari ngitungnya mulai gimana batuk. supaya sama-sama ngerti Iya. ya pemirsa Iya, ngitungnya iya, ya kan iya. suka gara-gara ngitung aja berantakan dok. Iya. Misalkan saya mulai batuk hari Jumat, Iya. saya ngitung 1 hari itu ketemu hari Sabtunya 1 Iya. hari atau dari Jumatnya saya hitung 1 hari? Oh, biasa kan muncul itu kan hari 0, besoknya hari pertama, Hari kedua, Sabtu. ketiga. Berarti Sabtu begitu baru hari ya. Kita Pertama tuh ada ya. nolnya pemirsa. Jadi kalau pemirsa Dihitung. mulai batuknya hari Jumat, ngitung 1 harinya Iya. adalah Sabtu Yes. 1 hari. Iya, Minggu begitu. dua Dan berarti 2 minggu Iya. ini kita sudah Iya. harus periksa. Kalau lebih dari 2 minggu atau lebih ya, itu sudah harus waspada begitu. Oke. Karena kan biasanya ketika 1, 2, 3 hari kan kita minum misalnya obat batuk sirup Iya. biasa Yang di kan. warung-warung lah ya. Betul, betul. Kok tidak membaik-baik begitu. Oke, dok, pengalaman nih dok, Iya. waktu praktek di puskesmas Iya, dulu iya, ya. iya. Itu kan kalau misalnya orang batuk tuh kadang suka agak bingung, ini Iya. tuh berdahak atau bukan? Karena Kok seringkali pakai cara bingung sih? iya, itu dia enggak Gimana, pasiennya, gimana? pasiennya yang Oh, bingung. gimana, gimana? Seringkali gini, rasanya kayak, dok, kayak ada nih dahaknya di sini, tapi kok kayak nggak keluar, tapi atau gatal doang, kayak bingung sendiri dok. Itu Betul, sebenarnya betul. kalau misalnya batuknya terasa nggak ada yang keluar, Iya. itu dihitung tetap Maksudnya gini berdahak loh dok, atau Iya, mesti gimana? dia iya. hoak-hoak Iya. gitu loh ya. Orang kan suka ada yang Sampai berusaha harus ngeluarin. keluar apa enggak? Iya, iya. Memang agak sulit ya untuk bisa menjelaskan ini ya. Tapi begini, kalau memang batuk kering itu memang tidak ada rasa dahaknya sama sekali ya. Oke. Jadi dia kering saja begitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi Dika jelaskan itu bisa jadi memang ada dahaknya tapi tidak bisa dikeluarkan. Kental banget nggak Kental bisa banget, keluar. betul, Tapi betul, tetap aja betul. dihitungnya ini adalah Iya. yang berdahak. Ya, harus disampaikan, misalnya ketika berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, dok saya ini seperti ada dahaknya ingin dikeluarkan. Tapi nggak bisa keluar. Nih, Iya, modelnya kayak begitu. Dika nggak bisa ngeluarin dahak, aneh. Iya, aku soalnya. nggak bisa ngeluarin dahak. Iya, begitu. Dok, kalau Iya. kayak namanya batuk darah, Iya. itu berarti udah parah atau Iya. gimana nggak sih dok? Batuk darah itu tentu saja lebih parah ya. Jadi memang kita harus membedakan antara batuk darah yaitu sesuatu atau darah yang keluar dari saluran pernapasan ataukah muntah darah. Oke, Jadi bedanya Diulang, orang iya, dok, jadi diulang. orang awam itu kadang suka menyamaratakan sesuatu yang keluar dari mulut dibilangnya, "Dok, misalnya ya ayah saya muntah darah begitu." Ya kan, keluar darah dan dibilangnya muntah padahal sebenarnya itu bukan muntah, itu batuk. Jadi Bedanya kita harus dok, bisa membedakan. bedanya apa? Yang pertama ya, yang pertama itu untuk batuk darah biasanya memang disertai batuk. Oke. Ya, disertai batuk ketika dia, maaf ya, saya coba peragakan, gitu kan, kemudian keluar darah. Keluar. Dan biasanya berwarna merah segar. Merahnya merah banget, seger Merah gitu ya. segar ya. Kalau memang merah segar itu biasanya dari saluran pernafasan ya. Kalau misalnya memang muntah darah itu biasanya ada gejala lambung ya, seperti mual Ada atau mualnya gimana. gitu. Kemudian ketika keluar itu biasanya disertai makanan, sisa-sisa makanan. Oh, seperti jadi itu. nggak cuma darah aja. Betul, Kalau betul. darah biasanya ada dahak barangkali tambahannya Betul, dok ada ya. tambahan dahak, Tapi ini ya. ada pertanyaan Ya, yang ya. larinya begini nih dok. Ya, ya. Kan kalau orang batuk kenceng banget dok. Betul. Kadang-kadang sampai sakit tuh tenggorokannya, Ya, ya. suka ada darahnya Nah, juga ya, dok. ada darahnya Nah, ngikut itu dikit, dok. Ya. ke situ juga bukan dok? Ya, kalau untuk yang batuk darah yang khasnya TB ini memang dia apa ya? Kalau orang Jawa ngeplok gitu loh. Memang keluar darah Plung memang. gitu ya Iya, langsung. darah Oh, begitu. bukan kalau yang bercak-bercak itu doang berarti ya? Bukan. Jadi dia tuh memang lebih berat ya. Kalau bercak-bercak itu bisa karena memang luka di saluran pernafasan Oh, juga atasnya bisa. seperti itu. Tapi kalau memang misalnya beberapa kali memang dia batuk, dia ada batuk berdahak. Kemudian ketika agak keras batuknya dia memang ada itu dan itu terus menerus ya kita juga patut waspada seperti itu. Oke, jadi Tapi udah untuk jelas yang ya batuk darah ini pemirsa khas ya. ya, sekali memang keluar darah. gitu. Langsung darah, jadi nggak pakai kemudian ada Betul. luka cerita. Iya, betul. jadi bukan kayak di sinetron gitu dok, berarti begitu ada Iya, wah iya. darahnya gitu bercak-bercak. Iya. gitu. betul malah kayak Iya. gitu. Dikit-dikit doang di sinetron kak biasanya. Oh, harusnya banyak ya. Iya. Kalau kasus yang berat ya itu ya pernah pengalaman pasien kami itu ada yang bisa 1 baskom ya. Waduh, wow banyak sekali ya. Bisa. Itu satu kali batuk dok maksudnya? Tidak, tentu tidak. Berkali-kali. Terus berkali-kali tidak berhenti 1 baskom bisa. Dan merah segar warnanya ya berarti. Segar Ya? merah. Wih. Nah itu kondisi sangat berbahaya sekali. Nanti Hindari saya aku sesak sampaikan. nafas, ya kok serem banget ya. dok, Iya, bayangin ya.
Betul, makanya saya bukan nakut-nakutin, itu bisa terjadi pada gejala yang ini. Dari yang paling ringan sampai yang beratnya seperti itu. Maaf Ya. dok, kan dokter begini begini dok ya, batuk Iya. 2 minggu, batuk darah, Iya. sesak nafas. Iya. Ini memang aturannya begini, jalannya penyakit Iya. atau suka-suka dia? Bisa yang mana duluan yang Oh muncul gitu. gitu? Ini adalah kumpulan gejala. Oke. Pada satu pasien bisa muncul semuanya, bisa juga salah 1, salah 2, salah 3, atau salah 4, atau salah 6. Ya, Oh, baik. Kalau Semua 6 dapat dong 4 berarti ya. Iya, Iya kan, iya. salah 6 dapat 4 kan? Oh, kalau 10. Nilainya. Iya, kalau 10, iya. Iya, itu dok, keringat dingin malam tanpa Iya. aktivitas. Kalau emang Iya. AC-nya mati gimana dok? Itu tidak bisa dinilai. Jadi Ini kan keringat dingin. Iya. bukan Oh iya, keringat bukan panas ya. keringat dingin. Oh iya, Jadi benar. ini khas sekali nih untuk saya bahas dari sini. Nah, sesak napas tadi Dokter Lula udah menanyakan, memang khas ya. Kalau memang kerusakan akibat tuberkulosis, akibat TBC yang sudah luas di parunya, misalnya kanan kiri, paru kanan kiri, sudah dia akan mengganggu seperti itu. Betul, ketika kondisi lebih berat. Kalau untuk yang ini, ya ini adalah gejala yang di luar paru ya, keringat malam, ya kemudian jadi ketika dia tidur itu bajunya tuh apa ya, basah Sampai ya, basah. lepek ya apa ya, jadi terpaksa harus mengganti baju begitu. Oke. Walaupun misalnya pakai AC itu dia bisa juga keringetan. Oke, Boleh Seperti dulu itu. ya Ya, dok ya. silakan, dok. Terima kasih, Kita dok. mau Ya. tanya lebih jauh mengenai demam. Demamnya tuh kayak apa sih? Apalagi Ya. sekarang kan Ya. lagi musimnya COVID ya. Betul, betul, Orang betul. demam langsung mikirnya adalah Ya. COVID. Tapi bisa juga loh ke arah TBC. Iya. Yes. Demam yang seperti apa yang kita harus waspadai larinya ke arah TBC? Apalagi Ya. disebut berulang. Iya. Nanti ya pemirsa ya, segmen 3 boleh nanya loh pemirsa. Oke, jadi tetap kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang kita sudah masuk segmen ketiga di mana kita bisa nelpon untuk nanya langsung sama Dokter Haryo. Di nomor 5743476 untuk yang di Jakarta, untuk yang luar Jakarta baru pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @halodoktertvri. Jadi sebetulnya pemirsa nih pertanyaan yang minggu lalu aja nih banyak yang belum kejawab tuh Dokter Haryo. Baik, Dok. Iya. Salah satunya tadi kita ngomongin demam dulu Dokter ya. Demamnya iya. tuh kayak apa? Yang Iya. demamnya larinya ke arah TBC Iya. sebetulnya. Oke. Jadi demam yang pada pasien TB ini ya, TBC ini adalah demam yang memang suhunya tidak tinggi biasanya. Oh, gering apa meriang-meriang doang gitu. Meriang-meriang ya, Oke. sumeng-sumeng ya. kalau Sumeng, orang Jawa. benar. Jadi tidak Iya, demam. 38, Betul ya. 38. Iya, jadi badannya merasa tidak enak dan itu kelihatan jelas dan itu bertahan biasanya ya seperti tadi itu ya, seperti batuk dia lama ya. Bisa seminggu, 2 minggu. ya. Jadi bertahan lama begitu. Oke, langsung Ya, ya kita telepon angkat kita dulu ya, terima ya Dok. Dok ya. Iya. Halo, pagi. Halo Dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Bapak, Ibu, silahkan pertanyaannya. Iya, Yes, Bapak. silahkan. Dengan siapa di mana, Pak? Halo, Iya, Bapak. Mungkin suara TV-nya bisa dikecilkan dulu, Pak, suaranya, Pak. Iya, jadi feedback. Iya, Bapak. Nah, Boleh Pak, langsung silakan Pak. Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ujang Sulawesi Tenggara. Oh iya, silakan Pak pertanyaannya, Pak. Bapak. Silakan Pak Ujang. Ya, jadi saya ini punya keluhan batuk sekitar lebih dari 2 minggu, tapi batuknya memang gampang sekali mengeluarkan dahak. Baik, Gampang sekali ya. Sedikit batuk keluar dahak, sedikit batuk keluar dahak. baik. Kemarin saya sudah ke puskesmas periksa TB, alhamdulillah negatif dok. Baik. Nah, tapi periksanya dahaknya dahak siang jam 11 kemarin. Dahak siang, ya. Alhamdulillah negatif, katanya dokter negatif. Tapi saya ini merasa meriang-meriang, ada rasa-rasa demam, tapi tidak keluar demamnya, ada rasa meriang saja. Apakah itu pemeriksaan dahak kemarin yang siang itu memang akurat atau gimana dok? Oke, Baik, mantap. Pak, selain tadi periksa yang tadi TB itu udah periksa yang seperti COVID udah diperiksa juga, Pak? Pak Ujang? Pak Ujang. Gimana, Pak? Ya, Periksa COVID udah juga, Pak? Sudah periksa COVID juga, Pak? Bapak sudah periksa COVID, Pak? Swab antigen gitu atau PCR? Memang tidak periksa tapi karena saya vaksin karena memang saya punya penyakit bawaan. Oh, baik. oke, Terima kasih ya, baik. Bapak. Iya. Baik. Ya, baik. Baik. Kita akan tanyakan ke Dokter Haryo ya, Pak ya. Oke. Ini ya. Oh, sebenarnya gini.
Betul, bahwa betul. kan sudah ada batuk kan 2 Iya, minggu. iya. Udah benar sih dok, semuanya jalannya ya dan Iya. langsung ke puskesmas. Betul, betul, masih ada betul. meriang-meriang, tapi Iya. dahak yang diperiksa tuh yang siang. Nah, negatif Iya. hasilnya. Salah nggak itu sebetulnya? Iya, jadi memang untuk data dasarnya ini ya, batuk yang memang 2 minggu dan berdahak itu memang itu sudah sesuai diperiksakan ke tadi dibilang di puskesmas ya, dan sudah diperiksa dahaknya ya. Dan ternyata hasilnya negatif, tidak ditemukan kuman Ada TB. kuman-kuman Iya. TB-nya. Nah, kalau menurut saya memang kita masih belum bisa menyingkirkan kemungkinan ini TBC ya. Nah, jadi memang biasanya nanti dari puskesmas akan diberikan pengobatan yang memang bukan untuk TB dulu ya. Oke, jadi apa akan misalnya? diberikan antibiotik, akan diberikan obat batuk ya. Kemudian nanti seharusnya setelah mendapatkan obat itu selesai, Pak Ujang tadi ya, Bapak betul. Ujang itu seharusnya sebaiknya kembali lagi ke puskesmas tersebut yang Oke. memeriksakan di awal dan memberikan Dahak. update-nya yang update-nya. terbaru. Jadi Oke. melaporkan, dokter saya sudah periksa dahak, saya sudah diobati dengan obat yang diberikan di awal ya. Sekarang kondisi saya seperti Masih ini. begini. Misalnya, apakah sudah membaik? Ya kan, artinya sudah tidak ada batuknya. Atau kedua kemungkinan, dok masih sama misalnya kan ada batuk dahaknya masih ada. Nah, ketika kembali ke fasilitas kesehatan tersebut, maka petugas kesehatan akan bisa menyimpulkan begitu. Apakah harus pemeriksaan lebih lanjut misalnya kalau memang perlu dirujuk bisa diperiksa misalnya foto ronsen ya atau foto toraks dada ya. untuk dilihat apakah ada penyebab yang lain memang Oke. bukan TB ya Oke. begitu. Atau misalnya memang itu TB misalnya kemungkinan nanti dokter Arum akan menjelaskan ya itu bisa misalnya jumlah kumannya belum cukup Belum banyak banyak. misalnya ya jadi belum terdeteksi misalnya Cerita begitu. dahak aja ngambilnya kapan, Betul. kemudian berapa kali sih, Iya. karena kan kok masih ada Iya, juga nih betul. ternyata. Iya. Terus satu lagi dok, Iya, kepikir harus ke COVID juga nggak sih dok? Nah, di zaman pandemi ini ketika ada gejala saluran pernafasan ya, tadi kan dokter Lula dan dokter Anika sudah menanyakan apakah sudah itu memang penting ya. Iya. Memang penting karena bisa jadi memang penyebabnya bisa juga COVID begitu. Bisa juga. Cuma memang kalau untuk demamnya biasanya lebih tinggi ya. Saya tadi Pak Ujang iya, tidak iya. menjelaskan Cuma Meriang-meriang cuma sebutannya. meriang ya. Biasanya Oke, demamnya dok, lebih tinggi. tapi tadi ya kalau bicara pengambilan sampel dahak Iya, itu kan iya. bagusnya berarti di pagi-pagi gitu. Nanti sama dokter Oh iya, Arum. benar, benar, Ya benar. kita Oke, simpan ya kalau Oke. misalkan Siap, dahak siap. ini yang bagus kapan, Iya, cara iya. ngeluarinnya gimana. Iya. Kalau nggak bisa ngeluarin dahak kayak Dika, terusnya gimana Balik gitu lagi. periksanya. Oke, Nanti ya iya. dok ya. Kita Siap, teruskan dok. dok. Kita lanjutkan materinya dokter boleh ya dok? Boleh, Ah, boleh, boleh. ah. Iya. Tadi masih ada Nah, ini, berat Oke, ini badan gejala turun. sudah ya tadi yang Ya, telepon lagi telepon dok. lagi, Maaf oke. ya dok ya, duduk lagi Saya dok duduk lagi. ya. Lagi dokter kena prank deh ya. Halo, Oke, selamat oke. pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo Bapak? Halo. Ibu? Nah, Bapak betul. Ya silakan Pak. Bapak. Halo. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Iya, Ya, halo lagi halo. biasanya. Halo. Iya betul Pak. Silakan Pak. Silakan langsung pertanyaannya boleh Pak. Heeh. Bapak. Iya. Halo, dari Pak Fahmi. Oh iya, silakan baik. Pak Fahmi, pertanyaannya langsung Dari Pak. Pak Fahmi Pasuruan. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Iya. Gimana Pak? Ini anak saya 2 bulan. Oke. Batuk-batuk. Kemudian Pak, 2 bulan batuk Pak. berapa lama batuknya Pak? Terus sudah saya periksakan foto dada sudah. Ya. Hmm. Kemudian? Lanjut Pak, Iya, Pak, terus pertanyaannya. gimana, Pak? Foto apa? Tes kulit sudah. Tes darah sudah. Terus pertanyaannya? Iya Bapak. Nah, batuknya batuk kering, nggak bisa keluar dahak. Oke. Baik. Baik Pak, kita tanyakan langsung Pak, ya Pak. maaf Pak, saya takut salah nangkep ini. Ini Bapak 2 bulan, batuknya 2 bulan Tidak atau? kering, tidak keluar dahak seperti itu. Iya. Oh iya, Nah, oke. Baik, Itu Pak. semuanya negatif semuanya, mulai tes Baik. kulit, Bapak. tes foto dada, Iya. terus sama foto Iya. Bapak. Foto, ya. orang ini mengarah ke TB apa mengarah ke alergi. Ah. Iya Oke, baik. oke, oke. Bapak, kita tanyakan lagi Pak, anaknya umur 2 bulan atau, Atau batuknya 2 bulan Pak? Bapak. Bapak?
Bapak masih... Anaknya umur 7 tahun. Oh, oke. Berarti Oke, anaknya baik. 7 tahun baru 2 Terima bulan. kasih Iya. Bapak buat pertanyaannya ya Terima Pak. kasih Pak Fahmi. Kita sampai tebak-tebak buah manggis nunggunya. Iya, yang lama mana banget. nih? Baik. Jadi gimana Dokter Haryo? Iya, Jadi iya. anaknya umur 7 tahun, 7 tapi tahun. batuknya udah 2 bulan. Iya, iya. Iya. Terima kasih ya Pak Fahmi ya atas teleponnya ya. Jadi memang kalau untuk pada kondisi anak Pak Fahmi ini, menurut hemat saya bahwa usaha yang dilakukan untuk mencari tahu penyakitnya sudah cukup maksimal ya. Iya, Sudah iya. periksa dahak, kemudian sudah periksa ronsen Ronsen, juga ya. ya. Nah memang kalau apakah anak ini mengalami TB atau tidak, sepertinya kemungkinan bukan ke arah TB ya. Baik. Sepertinya ya, karena memang dari hasil Tes-tesnya? ya negatif ya. Negatif. Ya. Tapi kalau pada kasus anak ini kita memang nanti ada faktor-faktor lain. Jadi kalau untuk kasus anak itu kita ada penentuan scoring ya. Perhitungan Scoring itu ya? perhitungan. Jadi ada beberapa kategori, misalnya A, B, C, D, F gitu ya. Ada nilai-nilainya masing-masing. Misalnya apakah ada gangguan pertumbuhan, Tumbuh kembang, tumbuh kembang ya, berat badan ini tidak naik begitu. Kemudian Iya. apakah ada misalnya benjolan-benjolan di leher, misalnya ya. kelenjar ya, ke arah kelenjar. Kemudian tadi hasil ronsennya seperti apa begitu kan. Kemudian kalau memang yang dia batuk, dia berdahak, ada dahaknya positif atau ada kontak Tadi dengan berdahak pasien barusan. TB begitu. Ini langsung Iya. sebentar ya. Langsung dipraktekin. Langsung pengen batuk ya. Iya. Nah, tadi ketika Pak Fahmi menanyakan apakah alergi atau tidak, masih bisa alergi juga ya. Masih mungkin bisa, alergi masih ya. mungkin. Dok, tapi mau nanya Iya. deh, kalau kita bicara dari segi anak-anak nih. Iya. Anak-anak itu kan kadang-kadang batuknya juga nggak jelas berdahak apa enggak Betul, ya. betul, Apalagi juga betul. anak disuruh coba keluarin dahaknya, Iya. susah. Saya aja nggak bisa Betul, ngeluarin betul, dahak. betul, Itu betul. gimana Dok kalau kita pakai patokan batuk pada Iya. anak tuh, Iya. apalagi kita bicara nanti mau ngambil sampel Iya. dahak misalnya. Itu Iya. seperti apa Dok pemeriksaannya? Iya, makanya memang untuk mengetahui diagnosis TB pada anak itu tidak sama dengan dewasa. Ada memang sistem yang tadi saya bilang penilaian scoring ya, masing ada beberapa kategori itu. Kalau untuk memang anak memang dahaknya sulit didapat, ya kita bisa misalnya ada nanti caranya Dokter Arum juga nanti akan menjelaskan, Oke. misalnya diinduksi ya, dipancing agar dahaknya keluar. Dipancing. Seperti itu. Kalau memang tidak bisa, mau tidak mau ya memang sulit didapat begitu ya. Kalau saya nggak salah Dok, di tadi scoring ya, Ya. ada juga yang mengatakan Ya. bahwa harus ada kontak, sumber kontak katanya. Iya, iya, iya. Entah itu Ya. orang tua atau Ya. pengasuh yang memang Ya. sakit. Nah kalau kita Ya. nggak pernah ngecek orang tuanya atau pengasuhnya gimana? Ya, harus dicari tahu infonya seperti apa gitu. Jadi karena kenapa seperti itu? Karena memang anak kan belum banyak Kemana-mana. interaksinya kemana-mana. Iya. Jadi dianggap misalnya memang ada kasus TB pada anak itu, dianggap ya diasumsikan ada orang dekatnya Iya. Yang pasti menularkan membawa virus. ke Memang rumahnya. cerita TB Begitu. pada anak agak Iya. lebih beda lah Iya, ya betul, dengan betul, orang betul. dewasa. Betul. Tapi Bapak sudah benar mengikuti alur yang disuruh oleh fasilitas kesehatan ya, Yes, pasti betul itu. sekali. Jadi nanti biar diputuskan apakah ini ke arah Iya. TB atau tidak gitu ya. Iya. Dokter Haryo kita lanjut boleh dokter? Ada lagi Dok, Boleh. silakan Iya, iya. yang ingin di slide. Nah, Ini kan tadi gejala sudah ya. Mesti agak cepat nih dok Demam. kayaknya dok, keburu telepon lagi nanti dok. Nah, ini komplikasi penyakit tuberkulosis Nah, TB. ini Ya. dia. Ini kalau kondisinya berat apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama kerusakan paru yang luas. Jadi ketika memang tidak tertangani di awal, kasusnya memberat, itu kanan kiri parunya bisa terkena dan kondisinya menjadi sesak ya. Itu parah ya. Berikutnya ini kalau sudah sesak dia bisa disebut sindrom distres pernapasan akut, artinya sewaktu-waktu bisa pasien tersebut datang ke rumah sakit dengan kondisi sesak nafas yang sudah parah. udah parah ya. Berikutnya TB miliar. Jadi ketika terjadi TB miliar ini atau TB meningitis ini artinya TB-nya itu terjadi di paru tapi memang kerusakannya luas ya, dan juga bisa juga menyebar ke otak karena Selaput TB tadi otak iya ya, bisa waduh. karena dia bisa ke berbagai organ Nyebar yang tadi menyebar. kecuali rambut sama kuku ya Dok. Iya, ya? betul, Itu doang betul. yang nggak Jadi bisa. intinya di sini adalah Iya. permasalahan dari TBC ini Iya. dia bisa nyebar ke seluruh tubuh. ke seluruh tubuh. Dan ini kita mesti hati-hati, Betul, apalagi kalau betul. buat anak-anak karena Iya. dia akan mengganggu pertumbuhan. Betul betul. Iya. betul, Baik. betul. Nah, kalau bicara pengobatan dong dok, karena Oh, pengobatan tuh pengobatan. belum pernah dipegang-pegang sebetulnya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, untuk pengobatan tuberkulosis TB itu ada dua jenis. Untuk yang TB yang masih awal, yang masih sensitif, ya itu pengobatannya itu minimal 6 bulan. Minimal. Minimal 6 bulan sesuai program dan dia dengan 4 macam obat. Pak Jadi- dok, ya, maaf dok ya. nih, masih TB yang baru yang Iya. cuma 6 bulan nih ya, Betul, TB betul. paru yang baru nih misalkan. Misalkan gini dok nih, kita sama-sama TB nih berdua. Betul betul. Montok-montok sih ya, amit-amit. montok-montok sih ya dok ya. Masalahnya gini dok, kalau misalkan saya dapat misalkan dapat kuman TBC-nya tuh memang yang udah
udah lama kemana-mana. Mungkin nggak sih dok, walaupun saya baru pertama kali kena TBC, tapi saya nggak bisa yang 6 bulan, mungkin nggak seperti itu dok? Mungkin. Oke, jadi kuman yang masuk kebetulan yang udah resisten, udah Iya. kebal Jadi gitu ya. kumannya tuh udah yang jago banget, Udah yang dewa juaranya banget ya gitu. pokoknya. Mungkin, ya. Nanti ada di slide saya berikutnya tuh. Oh, jadi Begitu. sebetulnya Iya. dibilangin TB yang pertama kali pun belum tentu kita memang cuma butuh 6 bulan. Walaupun Belum tentu. kebanyakan 6 bulan Iya. ya dok ya. Makanya Baik. nanti tadi yang Pak Fah, yang awal Pak tuh Pak Fahmi. Ujang ya. Pak Ujang. Oh, Pak Ujang yang pertama ya. Cek dahak itu ada sebenarnya nanti dokter Anu membahas itu kita bisa tahu apakah kumannya kebal atau tidak. Nanti Oke. dokter Anu Oh, menjelaskan lebih baik. lanjut Terus ya. yang ini dok yang awal 2 bulan pertama Iya. menurunkan. Ya ini 2 bulan pertama kita memang penentuan ya, ya, dengan 4 jenis obat, kemudian yang lanjutannya biasa dengan 2 jenis obat ya. Kalau untuk TB yang di luar paru, di organ lain misalnya di celaput Otak, otak, di perut, di usus ya, itu biasanya lebih lama dia, bisa 9 Sampai hingga setahun 12 bisa ya, sampai Dok? setahun bisa Betul. memang bisa. Dan 2 bulan pertama ini waktu misalkan menurunkan kuman, Iya. itu yang kemudian bikin orang enak ya dok ya? Enak banget. ya. Udah nggak pakai demam, Iya. udah montok lagi Betul. badannya gitu ya dok Betul. ya. Dan ini yang menyebabkan orang berhenti Iya. minum obat. Merasa sembuh ya. Padahal belum ngapa-ngapain loh pemirsa, baru nurunin kuman aja. Iya. Karena sebetulnya mencegah kekambuhan tuh yang paling penting. Kalau Iya. enggak kita kambuh lagi, Kambuh lagi. Dan ini ngomong-ngomong soal kuman nih. Nah, ini kalau kayaknya ada yang bolak-balik nih ada kayak kuman ahli TBC. kuman, bukan Nah, itu maksudnya. bukan ya? Ada ahli kumannya nih datang nih. Halo, selamat Saya pagi malah Dokter ngomongin Mas Arum. Bruno-nya, silahkan dok. Kayak kuman apa gede banget begitu? Kalau Bu dokter ini silakan dok. Ih, duduk Oh, iya. dulu, duduk dulu. Ya, silakan dulu. Bu dokter ini yang suka ada di lagunya Ibu Kartini. Oh gitu. Arum namanya. Arum. Nangkep kan saya kan. Jangan Cepat langsung tektokan. dimakan jok saya ya Pak. Iya, iya maaf ya. Harum, itu bukan arum. Makasih, Bu Harum. dokter. Iya. Dokter- Makasih Mas Bruno. Dokter belum datang, tapi pertanyaan buat dokter udah nunggu. Nah, karena tadi pertanyaannya Pak Ujang pertama kali adalah dia itu periksa dahaknya, Dahaknya. dahak siang katanya. Kalau kita bicara yang namanya TBC, apakah memang harus dahaknya tuh ada waktu tertentu? Atau barangkali sebetulnya bisa dahak kapan aja asal dahaknya cukup banyak misalkan. Iya. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh, kita Yes. akan jabarkan pemirsa. Jadi supaya kita lebih detail nih hari ini. Kalau sampai udah batuk 2 minggu, kita harus bagaimana? Iya. Terus barangkali ekspektasi pengobatannya seberapa lama gitu ya pemirsa ya. Nanti sekalian masih boleh telepon pemirsa. Masih boleh banget ya buat yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta jangan lupa pakai 021 5743478. Masih boleh juga via Instagram di @haldoktertvri. Jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa di Halo Dokter hari ini kita membahas mengenai TBC ada di sekitar kita. Ya. Ayo cegah dan obati segera. Yes. Kita udah mau ngomong yang lebih detail lagi karena hari ini adalah Hari Tuberkulosis Sedunia. Sedunia. Tapi jangan lupa ya, karena sehat itu Asik. Dan masih boleh juga ya telepon ya ke sini di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram di @haldoktertvri. Iya, janji nanti sebentar lagi Instagram. Iya, baru mau Instagram Langsung. dikeluarin. Dokter Arum sebentar lagi dok ya, terima telepon dulu ya dok Iya. ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Hal Dokter dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lin di Jakarta, selamat pagi. Pagi Silakan, Bu. silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya mau tanya, dok, ini saya ada lendir, dahak, udah hampir 2 tahun. Waduh. Setelah COVID itu nggak hilang. Oh, baik. Saya minum dikasih flu imusil, sehingga sampai sekarang saya minum. Jadi pengencer dahak, kalau nggak saya minum itu sakit sekali ke kepala. Jadi Waduh. sangat. Nah, itu lendir atau dahak dari mana asalnya dok kira-kira? Oke. Itu kalau Oke. didiemin di kerongkongan nggak keluar. Baik. Ibu Tapi Lin, kalau usia Iya. berapa Bu? Usia sekarang berapa Bu? 65, Oh sudah. Ibu 65, Iya. kemudian COVID-nya kapan Bu? Sudah lama? Ibu dapat yang Delta, yang Beta? yang Delta, Ya. Delta yang awal-awal Maret 2020. Baik, baik Ibu. Kita akan tanyakan ya Bu ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya Ibu. Ini pertanyaan banyak orang, Yes. walaupun kita nggak ngomongin TBC sebetulnya. Ini adalah sisa-sisa COVID sebetulnya. Iya. Masih banyak yang bercerita mengenai kenapa masih ada dahak yang kayaknya ada gitu. Sampai 2 tahun bahkan tadi berarti ya, dari 2020. Gimana tuh Dok? Iya. Ya, jadi kalau sebenarnya kita sebaiknya mendapatkan data yang lebih lengkap, Iya. tapi kurang lebih kita tahu bahwa ketika terjadi era ya Delta itu kan memang
ya sayangnya ya kondisi masyarakat pasien itu kan COVID-nya memang lebih berat, Iya. ya kan. Dan memang ketika lebih berat bisa menimbulkan gejala sisa atau post COVID atau long COVID seperti itu. Kalau ibu siapa tadi namanya? Ibu Lin. Ibu Lin memang sebelumnya tidak ada gejala tersebut ketika kena COVID. Asumsi saya mungkin waktu terkena gejala Delta memang beliau termasuk gejala yang tidak ringan ya. Kan Oke. COVID ada ringan, sedang dan berat. Yang mana mungkin asumsi saya kerusakannya di parunya sudah ada. Maaf dok, Betul. karena sebetulnya Asumsi saya yang ini. Omikron aja nih dok Iya. banyak sekali yang memang nitip Iya. pertanyaan. Iya. Gimana Dika? Iya, ringan tapi lama nih penyembuhan pemulihannya. Iya masih ada tetap ada kayak dahak yang pertama barangkali pertanyaan jadi gini dok, boleh nggak sih minum NAC tadi tuh ya terus-terusan gitu, boleh nggak sih dok sebetulnya gitu untuk pengencer si dahak ini? Iya. Atau sebetulnya nggak boleh, ada batasnya misalkan? Atau harus terapi misalnya Harus terapi, fisioterapi atau fisioterapi gimana gitu. gitu. Ya, jadi kalau memang tadi ibu pada kondisi ibu tadi ya yang memang sudah lama, sebaiknya memang kalau beliau sudah meminum obat Flimusil seharusnya sudah dalam penanganan atau perawatan dokter, Iya. entah di rumah sakit atau di klinik. Memang harus dipantau. Dan ketika memang gejala ini memang lama ya, Nggak mempan deh ya, pakai itu obat, Dok. sebaiknya memang tidak harus dicari obat yang memang lebih sesuai. Oke. Gitu. Jadi Kalau- ibu jangan kemudian minum si NAC terus-terusan. Iya. Nih saya nggak ngomong mereknya bu ya, Iya. gitu ya. Pokoknya jangan terus-terusan bu, karena sebetulnya kan dia tidak menyelesaikan permasalahan Betul. gitu. Berarti kita harus cari lagi lebih jauh apa Iya. sih permasalahannya. Mungkin ada fisioterapi, mungkin mesti Iya. dipanaskan parunya, apapun kita akan usahakan ya bu ya. Iya. Apalagi ibu masih muda, karena ibu dikejar bu, 65 masih muda. Masih Bu, muda. sekarang. Satu lagi kita mesti menjawab pertanyaan Pak Ujang sebetulnya. Yes. Dokter Harum, jadi kita tuh kalau periksa si dahaknya itu yang kapan dok? Harus sebetulnya? pagi atau tadi siang akan mengurangi akurasi atau gimana tuh dok? Iya, ini pertanyaannya menarik sekali ya, karena Menarik. memang permasalahan yang sering kali terjadi kalau di laboratorium itu adalah terkait dengan kualitas dari dahaknya. Dahaknya Iya. kurang bagus maksudnya dok atau Iya, gimana? beberapa Sedikit? sering kali memang mungkin bahkan bukan dahak. Ya, Ludah. Jadi bisa jadi ludah gitu. Oh, karena nggak bisa ngeluarin dahak. Kamu banget ya. Banyak. pengalaman sendiri. Jadi soalnya. pertama dia harus jumlahnya sesuai. Iya, Nah, betul. terus kalau waktunya dok? Kalau dari segi waktu sebetulnya sangat tergantung dari klinis pasien. Oh gitu. Jadi ya dulu rekomendasinya memang kita akan mengambil dahak itu Dahak 3 kali. Pagi-pagi. Pagi itu sebetulnya salah satu bagiannya saja. Jadi 3 sampel itu dari sewaktu pada saat pasien datang ya, kemudian diminta untuk pulang ya membawa pot Tabungnya. dahaknya. Kemudian nanti akan dilakukan pengambilan sampel pagi hari pada saat dia bangun tidur. Oke. Udah 2 ya dok ya? Dua. Yang Dan ketiga kemudian kembali lagi ya ke klinik atau ke dokter. Nah, nanti akan diambil sampel yang berikutnya. Jadi sewaktu lagi untuk yang ketiga. Oh, jadi 3 kali totalnya. Ya. Nah, kalau sekarang? Tapi saat ini ternyata memang evaluasinya antara 2 atau 3 sampel itu tidak terlalu jauh berbeda. Oh, Iya. oke. Sehingga kita akan tetap meminta sampel tidak cukup 1, tapi minimal kita akan mengambil 2 sampel. Oke. Ya. Dok kalau dokter ada materi tidak dok? Ada. Oh ada Saya ya? juga ada Boleh nggak sih sebetulnya. dikasih materinya sedikit nggak punya dokter? Oke, Iya. boleh. Nah biar jelas ya dok Iya. ya. Jadi tadi kita udah mengerti nih ngambilnya aja beberapa sampel gitu, Iya, nggak cuma betul. sekali. Kalau cuma sekali sudah bisa disebut akurat nggak? Kalau nggak ketemu misalkan, kan kalau nggak ketemu ya dok ya. Kalau ketemu sih ya udahlah pasti Iya, ya dok. Kalau iya. nggak ketemu itu maksudnya. Iya, jadi memang kalau untuk pengambilan sampel ini, kenapa kita ada 2? Karena kita akan melihat mana yang paling bagus kualitasnya. Oh, dibandingin. Ya, kalau hanya 1 saja itu tidak menyingkirkan. Nah, Pak Ujang jelas ya Pak Ujang kalau cuma 1 ini kayaknya masih kurang Masih nih kurang gigit sebetulnya. nih. Karena Pak Ujang juga ngerasanya gini, kok masih demam-demam yang meriang-meriang nggak enak gitu. Jadi masih jalan terus kayaknya penyakitnya gitu dok. Silakan dok. Oke, baik. Saya mungkin sedikit sebelum sampai ke diagnosis, ini sedikit mengulas sebetulnya. Kenapa ini menjadi suatu hal yang cukup penting? Karena kita perlu waspada juga bagaimana sih cara penularan tuberkulosis. Iya. Ya, kalau kita lihat kan semua tahu kalau penularannya melalui udara. Udara. Tapi sebetulnya aktivitasnya seperti apa? Oke. Nah, ternyata tuberkulosis itu bisa menular melalui beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan hari-hari. Oke. Kalau dia ada batuk ya atau bersin itu jelas Keluar. ya keluarnya cukup jauh seperti itu. Oke. Tapi ternyata kalau pasien-pasien dengan jumlah bakterinya cukup banyak, dengan aktivitas seperti berbicara atau ada percikan ludah, bahkan mungkin menyanyi, nah itu sendiri juga bisa. Aduh, makanya jangan nyanyi ya. Aduh. Aduh. Tapi udah gini, repot setelah ya. dia keluar di udara itu bisa bertahan lama nggak?
Ya itu sangat tergantung kondisinya. Tadi Dokter Haryo sudah menyampaikan ya bahwa negara kita tuh sebenarnya Belum, negara yang Bab. Surga bakteri betul Dok ya. surganya bakteri, betul sekali. Iya, Waduh. Jadi mungkin Pantesan sedikit nyambung ke sini, tidak semua orang yang terpapar dengan bakteri tuberkulosis itu dia akan menjadi sakit. Iya. Itu sangat tergantung dari bagaimana kualitas dari atau kondisi imunitasnya. Daya tahan tubuhnya Iya. ya. Kayaknya nih daya tahan masyarakat tubuhnya. udah makin ngerti sih mengenai imunitas ya, karena ngerti juga mengenai COVID kan sama ya. Iya, Betul Jadi sekali. dari 10 orang bisa kemudian yang sakit cuma 3, yang 7 nggak sakit. Kenapa yang 7 nggak sakit? Ya karena imunitasnya Imunnya baik. bagus. Jadi ini juga sama. Iya, betul Dia nggak sekali. langsung sakit, tapi kalau yang COVID kan dimatikan sama tubuh kita. Kalau yang TBC dimatikan atau tidak? Inilah perbedaan. Kalau COVID itu disebabkan oleh virus, tapi kalau untuk TBC dia disebabkan oleh bakteri. Iya. Nah, bakteri ini tidak serta-merta akan dimatikan oleh Matikan. sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita. Itu sebabnya nanti perlu pengobatan yang lebih lanjut untuk tuberkulosis. Nah, balik lagi permasalahan TBC ini adalah karena si kumannya bisa diem aja tenang-tenang. Jadi dia nggak mati, nggak hidup juga sih, nggak bikin apa-apa. Tapi one day nanti gitu ya, dia bisa aja keluar tiba-tiba gitu ya dok. Iya, makanya juga mungkin aja ya Kak ya, sebenarnya kita semua mungkin udah ada nih kumannya, Iya, betul. tapi belum muncul aja Iya. sekarang gitu loh. Sebetulnya kalau dilihat di sini sudah ada gambarannya secara umum. Kalau di Indonesia sendiri itu sekitar 80-90% pasti sudah pernah Kena kumannya. Iya, terpapar dengan kuman tuberkulosis atau 90%. mycobacterium Tenang, tuberculosis kamu ini. pasti punya harta karun Tuhan ya, begitu ya Tapi jadinya. bangga ya punya kuman TB kok bangga. Karena 90% gitu ya dok ya. Terus Iya. dok? Iya, tapi ternyata yang menjadi sakit itu lebih sedikit. Ya, tadi seperti yang Dokter Lula sampaikan, ada juga yang sudah sampai infeksi. Jadi daya tahan tubuh awalnya sebetulnya tidak berhasil menghilangkan sama sekali, Iya. tapi akhirnya menjadi yang kita katakan sebagai TB laten. Oke. Ya, jadi dia ada bakterinya di dalam, tapi tidak sampai menimbulkan gejala. Jadi cuma bersemayam aja dok ya? Bersemayam saja di situ, saja. mati suri. Ya. Dia ngapain nyantai-nyantai aja Santuy, gitu ya dok rebahan ya? doang Kak di sana Sambil Kak. nunggu waktu kapan Menunggu waktu. waktu tubuh kita dalam keadaan susah, Dok. baru dia kemudian Betul keluar. sekali. Nyebelin banget Iya. isi TBC ini ya, betul-betul. Pantesan aja nggak selesai-selesai ya perangnya kita. Terus dok, sebetulnya dok ya, nggak ada obat yang bisa mematikan si TB laten, menyelesaikan gitu. Nah, ini penjelasan lebih lengkap sebetulnya sama Dokter Haryo. Karena untuk TB laten itu memang saat ini juga salah satu yang berusaha untuk kita kejar. Lagi cari cara Iya, gimana gitu betul. ya. Iya, kita mendeteksi TB laten, termasuk bagaimana cara menangani TB laten. Biar hilang Oke kumannya. dok, boleh duduk dulu dok ya, Iya. karena kita mau kasih IG. Ini IG Instagram udah mulai udah makin banyak dok nanti. Biasanya antri. udah repot yang terimain IG-nya ya dok ya. Jadi Diomelin. kita udah ngerti, nah ini udah banyak ya doknya. Silahkan Dari nih, Alin. @alienamalia. Saya ada benjolan di tangan, sudah operasi, hasilnya radang kronik granulomatosa tuberkulosis. Ya, TB berarti saya ya. kena TB apa? Kelenjar apa gimana tuh dok? Mungkin Oke, Dokter Dokter Haryo. Haryo. Iya. Oke, di tangan ya. Di tangan. Tangan itu apa hand atau arm atau armpit saya nggak tahu ya. Oke. Ya, Kira-kira cuma kalau aja ya, kira-kira ya, kalau misalnya saya asumsikan itu kelenjar, ya di kelenjar itu biasanya di mohon Lengan maaf, di ya ketiak jatuhnya ya, ya. dia seperti itu. Itu memang radang kronik granuloma tuber. Iya, memang bisa ya. Ini yang disebut sebagai TB di luar paru atau Ekstra ekstra paru. paru begitu. Kelenjar jadi masuknya. Jadi maksudnya kelenjar. Betul. Jadi Seperti itu. Alin udah bener ya Alin ya, udah TB-nya Iya. TB kelenjar. Nah, pengobatannya dok. Kalau Pengobatannya, udah TB iya. kelenjar jatuhnya yang 9 bulan, 12 bulan tadi yang disebutkan atau gimana Iya, dok? bisa 6 bulan ya atau sampai 9 bulan. Tapi kalau kelenjar ini 6 bulan pun sebenarnya sudah cukup. ya. Dok, kalau yang di Iya. kelenjar, orangnya Iya. tuh batuk nggak dok? Tidak. Nah, berarti kan dia sama sekali nggak batuk ya Tidak, dok ya. iya. Tapi dia menularkan nggak waktu dia Nah bicara? itu dia. Kan katanya bisa bicara kan keluar juga Iya, ya dok iya, ya. Nah iya. misalkan bicaranya nafsu lah dok, Iya, keluar orator semuanya lah dong, dok misalnya ya orator. gitu ya, Iya. teriak-teriak. Iya. Nah itu bisa nularin nggak dok? Ya kalau dia sudah di ke fasilitas Ekstra, Pak. kesehatan, Oh, iya. sudah diperiksa lebih lanjut, biasanya akan diminta juga untuk mengecek dahaknya juga. Oh, Karena takutnya ada. dalam program penanganan TB gitu, kita harus juga memastikan apakah dia ada di parunya atau tidak. Oke. Karena yang di parunya ini yang bisa menularkan ketika Oke. tadi Dokter Arum Tapi menjelaskan kalau di itu. parunya misalkan Iya. tidak ada dok, Iya. mungkin kan dok Iya. tidak ada. Jadi berarti dia nggak bisa menularkan lewat tadi yang batuk bersin bicara. Iya, dianggap tidak menularkan. Tidak menularkan. Iya, karena tidak ada Tergantung di BPA-nya. parunya ada apa enggak ya. Betul. Ada lagi nih, ini juga sama juga nih dok, kayaknya masalahnya lebih ke arah benjolan ya. Benjolan. Dari @rizkyseptia.n.
Halo dokter, mau cerita nih, dulu punya benjolan di ketiak, nah ini spesifik nih, sebelah kanan dan didiagnosis kelenjar TB dan menjalani pengobatan sampai 9 bulan dengan OAT. Iya. Nyata kan udah selesai nih, udah kempes, Iya. tapi kok sekarang kadang-kadang bekasnya Iya. masih suka nyeri dan tangan juga lebih gampang pegel. Gimana tuh dok cara mengatasinya? Iya. Pertama, udah sembuh atau belum dok? Iya. Kalau masih ada gejala gitu, udah sembuh atau emang jangan-jangan kumat lagi dok? Mungkin Iya. Kalau untuk TB kelenjar ini saya tidak tahu apakah sebelumnya di biopsi. Nah, kalau biopsi biasanya kan di operasi kecil, kemudian dijahit lukanya ya. Nah, apakah nyerinya memang dari ya luka bekas operasi? Operasi, baik. Ya kan? Jadi Atau mungkin. kalau yang kedua memang ketika benjolan mengempis, memang jaringan apa ya? Parut? Iya, Jaringan ya bekas mungkin lukanya itu. iya, atau bekas luka atau memang benjolan yang mengecil itu kan tidak sembuh sempurna ya. nggak hilang gitu ya? Iya, masih ada baik. sedikit sisa, tapi memang sudah tidak aktif lagi. Oke. Kalau memang dia lebih jadi besar atau tumbuh yang baru, nah itu kita harus curiga TB kelenjarnya aktif kembali. Begitu. Jadi sekarang sih Iya. kalau dokter mengatakan ini harusnya sudah sembuh, tapi Iya, memang ada sudah gejala sembuh. sisa. Betul, Gejala betul. sisanya ya tergantung karena si benjolannya tadi, mungkin Iya. juga agak besar, kita nggak tahu juga ya, karena Iya. suka ada pegel katanya ya dok. Pegel, Ya. Iya, iya. Tapi yang paling penting sekarang adalah pengobatannya sudah tuntas. Sudah tuntas. Nah, Oke. Dok, satu lagi nih Ya. sebelum kita mesti break lagi, Yes. pertanyaan dari teman saya memang juga pernah kena TBC di tulang belakang sampai Iya. tidak bisa jalan. Betul. Sekarang sudah sempurna, bersih, rapi Wow. ya dok ya. Pertanyaannya, Iya. dia coba tanya, saya sebenarnya udah sembuh atau belum? Atau barangkali saya masih punya yang tiba-tiba ntar keluar lagi Kumat gitu. lagi. Iya. Agak susah-susah gampang sebenarnya. Tapi begini, kita harus menyepakati bahwa kriteria sembuhnya ya kan. Ketika kriteria sembuhnya ada untuk TB itu ada memang kriteria sembuh, misalnya dikatakan awalnya dahaknya positif menjadi negatif, Iya. atau pengobatannya sudah tuntas. Iya. Artinya sudah memenuhi standar pengobatan dan gejalanya sudah membaik atau sudah tidak ada gejala. Baik. Nah, jadi kalau dikatakan sembuh, iya. Cuman kalau apakah kumannya masih ada, sulit saya menjawab. Wallahualam Sulit jawabnya. menjawabnya. Karena kasihan dokter Aryo sampai susah jawabnya pemirsa. Kenapa? Karena kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada kumannya sama sekali. Iya. Tapi kalau misalnya sembuh apa tidak? Sudah sembuh ya. Tapi Iya. ada kuman apa tidak? Kita aja barangkali punya Mungkin kumannya. aja. Ya. Masih penasaran pengen tanya? Boleh aja 5743476 atau di 0215743 Tapi nih pemirsa, kalau untuk IG kita stop dulu ya pemirsa ya, karena kita masih punya utang banyak sekali di belakang, nanti kita keluarkan. Iya. Kita akan balik lagi ya setelah ini di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai cegah dan obati segera yang namanya tuberkulosis atau TBC, karena kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, hari ini ya. hari ini. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa tahu nggak sih cara mengeluarkan dahak dengan benar? Jangan nanya sama Dika, pasti Nggak dia bisa, nggak tahu karena ya. saya nggak bisa. Nah, kita akan belajar juga nih pas nih di segmen ini, kita akan belajar bagaimana mengeluarkan dahak dengan benar. Dengan cara benar. Gimana Dokter Arum? Arum. Iya. Silakan, Kita Dokter keluarkan Arum. juga gambarnya ya. Nggak apa-apa dokter, boleh di situ dok, Situ aja, disebutkan oke. aja ya dok ya. Iya. Ya, jadi di sini ada gambarnya sebenarnya. Pemeriksaan untuk TBC itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dahak saja. Walaupun untuk TB paru ya, itu kita terutama adalah untuk pemeriksaan dahak. Oke. Ini jadi masalah nih, karena orang seringkali menyangka, kan tiap hari kalau orang yang batuk memang dahaknya keluar aja. Iya. Tapi gimana cara ngeluarin dahaknya? Iya. Nah, yang pertama kalau untuk TBC, sebelum kita mengambil atau menampung dahaknya, itu dipastikan mulutnya dalam keadaan bersih dulu. Kumur-kumur dulu makanya. Kumur-kumur dulu Oke. ya. Baik. Kalau bisa sih memang pagi-pagi. Kenapa sih pagi? Karena kalau malam sudah tidur lama, itu kan dahaknya terkumpul. Iya. Nah, jadi memang Oke. jumlahnya akan lebih banyak. I see. Baik. Iya, iya. Kalau sudah makan, minum pasti akan terpengaruh. Yang keluar nasi lagi gitu Iya, ya. Bu. betul. Telan, ya udah terus dok. Kadang-kadang ada ketoprak kemarin. Waduh. Ya, terus dok. Nah, kemudian setelah dibersihkan, kita tarik nafas yang dalam, ya, terus dikeluarkan juga, tarik nafas dalam, keluarkan selama 3 kali. Kita yang tidak batuk saja, itu biasanya akan terpicu untuk batuk. Oh, pantesan. Jadi memang itu memicu kita untuk Iya, batuk betul. nih. Ya, baik. Kemudian waktu kita batuk, dok, misalkan belum 3 kali, dok, baru 1-2 kali, atau udah batuk, terus gimana, dok? Itu dipastikan memang potnya sudah dipegang. Jadi pada saat sudah ada rangsangan untuk batuk, kita akan buka dan kita
tampung dahaknya ke dalam pot tersebut. Dok, katanya kan batuknya mesti batuk dalam. Itu gimana dok? Karena ada cuma kayak gitu doang nggak keluar kadang-kadang. Iya, jadi sebetulnya dengan menarik nafas dalam tadi itu akan terasa sekali pada saat dia akan tertarik keluar ke atas gitu. Oke. Dok, mesti sampai kelihatan ada dahaknya dok ya, mesti ada. Sampai ada yang warnanya kuning, ada yang Atau warnanya kental hijau gitu kali maksudnya. dok, misalnya kekentalannya buat ngebedain sama ludah dok maksudnya. Ya, yang paling baik sebetulnya adalah memang yang kelihatan kental dan warnanya memang kelihatan beda biasanya. Oke. Antara kuning atau kadang-kadang agak kehijauan. Tapi sebenarnya kalau tidak sampai mendapatkan yang kualitas seperti itu, yang penting dia kental saja. Tadi kan dalam tuh sebetulnya ya udah dapat nih sebetulnya. Kita mau mengejar apa sih yang kita mau lihat di situ dok? Kumannya ada dok di situ. Ya, jadi kalau dilihat, mohon izin saya mungkin akan tampilkan sedikit. Nanti apa sih yang akan dilihat kalau di laboratorium, kita akan lakukan pemeriksaan. Di swipe dok. Kayak gitu. Ya, nanti akan terlihat seperti ini. Oh, yang merah-merah itu dok ya, BTA, kumannya ya. batang bahan betul. asam tadi ya dok. Oh, di mikroskop. Nah, ini adalah langkah pertama. Kalau ternyata masih belum berhasil juga, ya, nanti kita akan berikan pemicu yang lain. Jadi Seperti? bisa dengan memberikan obat batuk, ya, perangsang batuk terlebih dahulu, atau nanti kita akan lakukan induksi yang tadi disampaikan oleh Dr. Haryo dengan melakukan inhalasi atau Oh, penguapan. diuap. Oke. Kita pengennya ya batuknya kan nggak keluar, ini malah diajak dipancing. supaya keluar. Oke baik dok. Oke dok, kita akan jawab Instagram IG dulu ya dok ya, udah Baik. ngantri lagi nih soalnya. Silakan Silakan Instagramnya mungkin bisa diperlihatkan. Ternyata untuk kita ngeluarin jawab. dahak aja ada tekniknya. Kita Dari katakan- @irna_2, dok saya pernah kena TB, ketahuannya udah batuk sampai keluar darah. Sudah berhasil sembuh dengan pengobatan 7 bulan, tapi kenapa masih sesak sampai sekarang? Dokter Haryo. Oke, ya. Pertama ya, ini salah satu contoh yang TB dengan gejala batuk darah ya. Oke, kenapa terasa seperti sesak? Jadi untuk memastikannya, saran saya kembali ke fasilitas kesehatan yang pernah berobat dulu, kalau masih bisa dicapai, laporkan ya. Kemudian sebaiknya di foto ronsen, di foto toraks, agar kelihatan memang apakah ada sisa-sisa TB yang dulu itu. Mungkin TB-nya waktu itu sudah cukup luas ya. Dan ketika sembuh, itu di bagian parunya memang tidak akan kembali normal 100%. Ada namanya jaringan paru tadi ya. Bekas Tadi TB itu bekas ya? TB-nya TB-nya. tadi. Ya, itu mungkin bisa ya kalau memang cukup luas bisa mempengaruhi fungsi pernapasannya seperti Karena itu. bisa diobati nggak dok? Diobati. Iya. Bekasnya itu. Bukan, maksudnya kan dia masih sesak nih. Sesaknya dok, Kalau dihilangin gimana? anggaplah nggak sesaknya, supaya nggak sesak gitu loh dok. Maksudnya gitu. Eh, sepertinya mungkin? lebih ke arah fisioterapi ya. Oh ya, Oke. fisioterapi ya. Baik. Baik, Fisioterapi, jadi iya. Mbak Irna mesti kembali lagi ke tempat waktu pertama kali berobat itu Mbak Irna untuk dilihat lebih jauh supaya Iya. bisa dipikirkan gimana caranya kualitas itu tetap jangan sampai turun gitu Iya, kan dok. iya. Kalau sesak kan turun dengan sendirinya. Betul, betul. Bicara mengenai TBC ini nggak selesai-selesai dok, Banget. gitu ya dok ya. Kita sudah 2 kali membicarakan mengenai TBC dan masih belum selesai juga rasanya. Dan kalau pemirsa bisa mengikuti IG tadi, semua yang bertanya, semua dengan cerita bahwa bukannya baru mencegah loh, bukan. Semuanya sudah mengalami Yes, TBC ini. benar Berarti sekali. kita mengerti TBC itu barengan sama kita ada. Iya. Apa yang harus kita kerjakan? 90% dari kita punya Bawa kumannya. kumannya. Jadi terus bagaimana? Jaga daya tahan tubuh. Iya. Terus tambahannya lagi adalah kalau sudah batuk 2 minggu, yuk kita periksa lebih jauh. Periksain. Dan jangan lupa ya, supaya imunnya tetap bagus, atur makan sama olahraga. Tetap loh, dia mesti ada ujungnya di situ loh pemirsa. Nah, ini dia nih. Nggak ada gimmick, langsung pantun, tinggal 1 menit. Oke. Ngebut ya, ngebut. Iya, Gimana? gimana? Oke. Beli buah sama terigu. Cakep. Cakep. Buah jeruk mengandung vitamin C. Seger. Kalau kalian terkena batuk selama 2 minggu, hati-hati. Bisa jadi itu penyakit TBC. Cakep. Mas Bruno sambil Minum kopi, makannya kue talam. Iya. Ini lupa deh tiap Ya, hari. iya. Aduh. Berarti lupa dah, lupa aja dah. Beneran lupa. Tadi udah inget, tadi lupa lagi. Gara-gara Minum buru-buru. kopi, makan kue talam. Makanya bareng kakak Ipan. Oh, gitu. Iya. Kalau kalian terkena keringat dingin malam, itu berarti Anda terkena TBC atau juga Anda menahan rasa lapar. Ingat dong. Iya, gimmicknya dia. Terlalu banyak sih buahnya, jadi lupa. Dok, terima kasih banyak ya dok ya. Iya, Jangan terima kapok, kita kasih. undang lagi ya dok ya. Terima kasih dan barangkali diinget-inget ya pemirsa bagaimana cara mengeluarkan dahak dengan benar. Terutama Yes. buat Dika dok. Coba ya Dika besok. Jadi tetap ya nonton Hal Dokter setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan kalau ketinggalan juga bisa lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Ketemu lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.